Shalom. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 6. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencodongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyore, dewa Sidon, dan mengikuti Milkol, dewa menjijikan sembah orang Amon. Dan Salomo seperti Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah hati yang tersesat di tengah kemakmuran. Bayangkan seseorang itu pada waktu dia merintis usaha, pekerjaan, itu sedang dia rintis dengan susah payah, dengan ketaatan kepada Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan makin dekat. Tetapi ternyata ketika kesuksesan ini datang, maka banyak kali di antara kita kesuksesan ini menggeserkan iman kita, membuat kita terpeleset. Sama halnya dengan Salomo, dikenal sebagai raja yang paling berhikmat, paling kaya, dan paling berhasil dalam sejarah Israel. Dia adalah orang yang paling hebat. Namun pada masa tuanya, hikmatnya tidak lagi menuntun hatinya kepada Tuhan. Dengar baik saudara, pada masa tuanya, hikmatnya tidak lagi menuntun hatinya kepada Tuhan. Jadi kalau dulu masih dia remaja, masih dia muda, maka hikmat Tuhan menuntun Salomo untuk takut akan Tuhan. Tetapi pada masa dia menjelang tua, maka hatinya kepada Tuhan itu mulai luntur, mulai jauh daripada Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa jatuhnya seseorang bukan karena lemahnya pengetahuan, tetapi karena lunturnya hati yang mengasihi Tuhan. Jatuh seseorang bukan lemahnya pengetahuan. Pengetahuan dia masih jalan, tapi karena lunturnya kasih yang ada di dalam hati dia, lunturnya pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan dia. Orang kalau sudah luntur hatinya, kita mau bicara A, B, C, maka dia akan lebih kuat
pada apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, akan lebih kuat pada pengertian dia daripada pengertian akan kasih Tuhan. Kita lihat ayat yang pertama, ayat 1-2. Kasih yang salah dapat menyesatkan hati. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2. Coba Ibu Made baca. Raja Salomo mencintai banyak perempuan-perempuan asing di samping putri Firaun. Dia juga mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu menyatu dengan mereka, dan mereka pun jangan menyatu dengan kamu, sebab pastilah mereka akan mencodongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Hati Salomo telah terpaut pada mereka karena cinta. Perhatikan, Salomo mencintai banyak perempuan asing. Padahal Tuhan sudah memperingatkan agar bangsa Israel tidak menikah dengan bangsa-bangsa tadi yang sudah disebutkan, karena mereka tidak mengenal Allah Yahweh. Mereka tidak percaya dan mereka banyak membuat patung-patung berhala. Mereka banyak membuat tempat-tempat untuk penyembahan berhala. Tindakan Salomo bukan soal cinta semata, tetapi soal ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Sekali lagi, tindakan Salomo bukan soal cinta semata, tetapi soal ketidaktaatan. Karena Tuhan sudah katakan sama mereka, jangan mengambil istri dari orang-orang yang sudah disebutkan bangsanya tadi. Maka firman Tuhan suka mengingatkan kepada kita bahwa terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Ini dia dasar firman Tuhan dari sini. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tuhan sudah bilang, jangan ambil perempuan-perempuan dari bangsa luar, karena mereka akan mencondongkan hati daripada Salomo. Cinta yang tidak dituntun oleh ketaatan bisa menjadi jerat yang menyesatkan hati kita. Kita jatuh cinta tapi tidak dituntun oleh ketaatan, maka itu jadi jerat bagi kita. Dalam mengambil keputusan setiap hal, kita mau ambil keputusan, maka kita harus memiliki ketaatan kepada Tuhan jauh lebih penting daripada kita melihat hal-hal yang menggiurkan di dunia ini. Setiap kali kita memilih hubungan, keputusan, atau keinginan yang akan bertentangan dengan firman Tuhan, kita sedang membiarkan hati kita menjauh darinya. Seolah-olah keputusan yang kita ambil menurut kita dan menurut cara kita itu yang paling baik, ini yang paling menguntungkan kita. Tapi di mata Tuhan, Tuhan berkata, ini melanggar dosa, ini melanggar firman Tuhan. Itu kata Tuhan. Tapi kita suka melawan, berkata begini, Tuhan, Engkau tidak pernah kelihatan. Jadi kali ini bukan keputusan Tuhan, tapi keputusan saya sendiri. Kita sering salah dalam hidup ini karena kita berkata, Tuhan kan tidak kelihatan. Tapi kalau
cuan, duit di depan kita, keuntungan di depan kita, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita akan berkata, Tuhan, tunggu dulu. Keputusan Tuhan tidak berlaku kali ini kepada saya. Inilah yang akan membuat hati kita menjauh darinya. Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Betapa pentingnya hati kita ini untuk menjaga agar kehidupan kerohanian kita itu terpancar bagi orang lain. Ini yang perlu kita lakukan. Dan yang kedua, hati yang tidak dijaga akan menurun secara perlahan. 1 Raja-Raja 11 ayat 3 dan 4. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Perhatikan kata, ketika Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya. Artinya, lama-kelamaan, pelan demi pelan, hati Salomo ini mulai dibawa kepada pandangan yang salah. Yang tadinya Salomo membangun bait Allah, dia singkirkan pembangunan mezbah berhala. Tapi kali ini istrinya mulai bilang begini, tidak apa-apa, bait Allah ada, saya mau buat sembahyang saya mau buat tempat untuk saya sembahyang, kamu gak usah. Salomo mulai kompromi dengan dosa. Salomo mulai bilang, oke, bangunlah tempat-tempat berhala. Pada waktu dia dengar, mungkin hanya istri saya yang akan sujud menyembah kepada Baal yang telah dibangun. Tapi justru itu adalah jerat untuk membawa dia semakin jauh daripada Tuhan. Hati-hati saudara, kita terlalu sayang kepada sesuatu hal, terlalu cinta pada sesuatu, tetapi itu akan membawa kita lebih jauh lagi, lebih lagi kita lari dari apa yang Tuhan mau. Salomo dulu ia membangun bait Allah, tapi akhirnya ia membangun mezbah untuk berhala. Dia izinkan. Berarti apa yang kita pelajari pagi ini, kemerosotan rohani jarang terjadi secara tiba-tiba. Setan tidak selalu menggoda dengan dosa besar. Setan tidak selalu menggoda Salomo pada dosa yang besar. Tetapi paling berbahaya, ia mulai dengan sedikit kompromi. Ia mulai sedikit kompromi, sedikit kelalaian doa, sedikit ketidaktaatan. Mulai dari sedikit. Saudara, memang betul saya lihat monyet itu ternyata, ya, dia di atas pohon. Dia nggak jatuh kalau anginnya kencang sekali. Tidak. Monyet ini semakin angin kencang, semakin besar, semakin kuat dia pegang cabang dari pohon itu. Semakin kuat. Tapi monyet itu akan jatuh ke tanah. Ternyata
dengan angin sepoi-sepoi. Angin yang sedikit tetapi membawa kenikmatan. Angin yang begitu kecil sekali, tapi itulah yang membuat, aduh, ini enak tidur. Itulah yang membuat monyet itu jatuh ke tanah. Apa yang kita bisa belajar? Kemerosotan rohani jarang terjadi secara tiba-tiba, tetapi mulai dari kita kompromi, dari kita bilang tidak, mulai lagi bergeser. Kita mulai bilang, ya bolehlah. Mulai dari kata bolehlah. Dari boleh, maka bergeser lagi. Tanpa kita sadar, kita sudah jatuh dalam dosa. Mari kita introspeksi diri kita. Hati yang tidak dijaga akhirnya menjadi dingin terhadap Tuhan. Saya kasih contoh begini. Tadinya kita setia sekali sama Tuhan. Oh, ada halangan ini. Oh iya, pasti Pak Yohanes mengerti halangan minggu pertama. Pas minggu kedua, ada lagi halangan. Ada lagi. Bilang aja, kamu kan lagi sakit. Kamu kan lagi lemah. Halangan kedua, minggu kedua, tidak datang. Minggu ketiga, ada lagi halangan. Bilang aja, kamu begini. Yang saya mau bilang sama kita semua, hal-hal yang kecil ini akan membuat kita, kalau sudah 1 bulan kita tidak ke gereja, maka bulan-bulan berikutnya kita akan merasa begini, saya dengar lagu rohani di rumah, saya dengar khotbah di rumah, itu sama dengan saya beribadah datang di sini. Akhirnya mulai kompromi. Kita mulai merasakan bahwa saya ibadah sendiri, saya kasih persembahan sendiri, saya ambil juga tuh persembahan, saya sendiri. Akhirnya kita terjebak pada kompromi. Yang ketiga, keberhasilan tanpa kesetiaan adalah kegagalan di mata Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 5 dan 6 berbunyi demikian. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi Salomo ini menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan, dia anggap sesembahan kepada orang Amon itu penting. Lihat, dia mulai jauh sekali daripada Tuhan. Salomo masih berkuasa, masih dihormati, dan masih kaya, tetapi Tuhan tidak lagi berkenan kepadanya. Ada begitu banyak orang, dia merasa dia kuat, dia hebat, tapi dia tidak tahu Tuhan sudah meninggalkan dia. Hati-hati, kita kalau lagi banyak uang, lagi ada di puncak posisi yang orang sedang sanjung-sanjung kita, maka di sanalah kita harus hati-hati bahwa kejatuhanmu itu sebentar lagi. Kejatuhan kita sebentar lagi. Salomo yang tadinya dia izinkan bangun tempat penyembahan berhala, akhirnya dia sendiri ikut di dalam penyembahan berhala. Ia berhasil
di mata dunia, namun gagal di mata Tuhan. Dia berhasil bisa membangun bait Allah, tapi berhasil juga dia membangun mezbah berhala. Ukuran keberhasilan sejati seringkali loh, bukan diukur dari kekayaan, popularitas, melainkan dari hati yang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Sampai akhir Tuhan memanggil kita. Itu ukuran kesetiaan. Kita taat kepada Tuhan. Lebih baik hidup sederhana tapi berkenan di mata Tuhan, daripada hidup megah tapi kehilangan hadirat Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya? Kita miliki semua. Ada orang yang saya sudah suka dengar begini. Oh dia Pak, banyak sekali. Rumahnya, tempatnya banyak. Oh, puji Tuhan. Tapi satu pertanyaan saya, apakah dia percaya sama Tuhan? Tidak Pak, belum Pak. Firman Tuhan ini berlaku. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Seluruh dunia itu berbicara tentang kedagingan kita, berbicara kesenangan kita. Tapi Alkitab katakan, apa gunanya dia memperoleh itu semua? Mari kita, hidup kita taat kepada Tuhan sampai akhir Tuhan memanggil kita.